Selamat siang. Kita sekarang ada di depan Masjid Ainul Yakin, ujung Pangkang Gresik, tepatnya Pangkawetan ya. Ini masjid yang sangat megah, masjid yang sangat oke ya. Itu menaranya masih belum selesai itu. Ya. Baiklah, di seri 2 ini saya ingin berziarah ke makam Jiwo Suto atau Mbah Jayeng Katon atau Syekh Abdul Hamid ya. Ini namanya banyak sekali. Makamnya ada di belakang masjid. Langsung saja kita ke sana. Ayo nggawi masker. Gresik. Sebetulnya kita lewat samping masjid juga bisa. Tapi kita coba untuk melewati pinggiran jalan raya. Ini namanya ini, apa namanya di sini ya? Masjid Jame Ainul Yakin. Nah, kita lurus ke sana. Nanti kita belok ke kanan. Ada semacam pemakaman, beberapa pemakaman, tapi bukan pemakaman umum. Nah, di sini nanti ada makam dari Mbah Jiwo Suto. Oke. Wah, ada pohon besar ya mas. Nah, itu ada pohon besar. Kan buka mas. Gak dikunci kok, insya Allah enggak. Oh, bukaannya. Nah, ini kita masuk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Dia tak gendong lagi ini siapa ya? Jawaban apa ya saya? Kayak ditutup mas. Iya tutup. Nggak berubah ya mas ya? Tetap. Ini kan tembok ya. Ini pengiman masjid, nah itu masjid. Ini dipagari tembok ya. Di aman, temboknya muter, mubeng. Nah, depan ini ada cungkup, itu makam beliau. Tempatnya tidak berubah, persis seperti 4 tahun yang lalu saya kesini. Ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Mbah Jiwo Suto. Al-Fatihah. Syuhadallatina. Syekh. Assalamualaikum. Masya Allah, harum sekali. Salamullah ya sada minar rahmani ya syakum. Ya dallah ya sinakum. Qasatnakum. Alhamdulillah tempatnya sudah bersih. Sudah bersih sekali. Kita nggak usah menyapu seperti biasanya karena tempatnya terawat ya. Bersih. Bersih semua. Ini kelihatannya dari kapur, makamnya dari kapur putih. Saya ambil yasin mas sebelah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menceritakan sedikit tentang Mbah Jiwo Suto atau Mbah Syekh Abdul Hamid. Singkat cerita, Mbah Jiwo Suto atau Abdul Hamid adalah asli orang Pangkal. Tapi sejak muda beliau hobinya itu mengembara, menuntut ilmu, mencari ilmu. Sudah banyak guru-guru agama didatangi, guru-guru sakti didatangi semuanya. Hingga akhirnya beliau nyampe di daerah Dukun, Siraman. Di sana beliau bertemu dengan seorang gadis dan menikah di sana. Tapi begitu setelah menikah tidak berselang lama, beliau mengembara lagi. Hingga akhirnya beliau berjumpa dengan Mbah Kanjeng Sepuh Sedayu, Adipati yang ke-8 Sedayu. Akhirnya Mbah Kanjeng Sepuh meminta beliau untuk menjadi penasehatnya. Ada penasehat beliau. Suatu ketika Mbah Kanjeng Sepuh kelihatan gelisah, gundah. Kemudian Mbah Syekh Abdul Hamid ini bilang, "Ada apa? Jenengan kok gundah?" "Saya mendapat undangan dari kompeni Belanda dan orang-orang Mataram untuk bertarung dengan Banteng, untuk diadu dengan Banteng. Bagaimana ini?" Nanti Mbah Jiwo Suto senyum saja. "Serahkan kepada saya, Gusti." Mbah Jiwo Suto kan di samping penasehat, beliau kan juga kan kusir keretanya Mbah Kanjeng Sepuh. Akhirnya beliau berdua berangkat menuju ke Kartasura, Solo. Tapi Mbah Kanjeng Sepuh waktu itu dibilangin sama Mbah Jiwo Suto, "Gusti, kita harus bertukar pakaian agar nanti wajah kita bisa bertukar wajah gitu." Akhirnya atas kuasa Allah, setelah bertukar baju dan pakaian, akhirnya wajahnya berubah. Jadi Mbah Kanjeng Sepuh wajahnya berubah. Jadi beliaunya ini terus beliaunya berubah di Mbah Sepuh. Singkat cerita, akhirnya beliau bisa menghancurkan kepala Banteng tersebut ya. Memang tujuan Belanda kan ingin menjebak Mbah Kanjeng Sepuh, karena Mbah Kanjeng Sepuh itu sangat benci dengan Belanda, tidak senang, bahkan rumahnya itu najis dimasuki orang Belanda. Akhirnya setelah itu selesai, kemudian Mbah Jiwo Suto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penasehat. Akhirnya Mbah Kanjeng Sepuh memberikan jabatan sebagai istilahnya itu penghulu atau mudin daerah sini. Kemudian beliau kembali ke Dukun dengan istrinya dan beliau meninggal di sana. Beberapa tahun kemudian, desa Siraman Dukun terjadi sebuah wabah penyakit atau pagar buruk. Ya. Akhirnya di sana terkena penyakit, tidak bisa disembuhkan. Terus tiba-tiba pembesar dari sana itu bermimpi, pagebluk ini bisa hilang asalkan makam Mbah Abdul Hamid dipindahkan ke Pangkal. Bermimpi berkali-kali. Akhirnya sepakat makam Mbah Abdul Hamid dibongkar. Dan Masya Allah, jasad beliau masih utuh, kayaknya masih utuh. Makanya beliau mendapat sebutan Jiwo Suto, jiwa yang suci, jiwa yang utuh. Akhirnya dari Siraman Dukun beliau dipindahkan dari makamkan di sini di belakang Masjid Ainul Yakin. Ainul Yakin itu nama Sunan Giri ya, pemberian masjid ini sebagai pengobatan kepada Sunan Giri yang telah membantu memberikan mimbar dan lain sebagainya. Hingga dimakamkan di sini. Setelah itu memang betul wabah pagebluk sudah hilang. Mungkin itu yang saya tahu dari buku yang saya baca. Kalau ada yang mau menambahi, monggo silakan. Apabila ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.